Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Selamat datang kembali di channel Ardes Education. Saya akan membahas tutorial sistem pendukung keputusan seleksi penerima beasiswa menggunakan metode TOPSIS dan perhitungan data penelitian dengan MS Excel. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan notice bellnya agar Anda akan mendapatkan notice education berikutnya. Pengantarnya, pertama, TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria. Pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Huang. Di dasarnya adalah alternatif yang dipilih memiliki jarak terdekat dengan solusi ideal positif dan memiliki jarak terjauh dengan solusi ideal negatif. TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dengan mengambil kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif. Tahap dalam metode TOPSIS membuat matrik keputusan ternormalisasi. Berikutnya membuat matrik keputusan yang ternormalisasi berbobot. Berikutnya membuat matrik solusi ideal positif dan matrik ideal solusi negatif. Berikutnya menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matrik solusi ideal negatif. Berikutnya menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Tahapan dalam metode TOPSIS, decision matrix D mengacu terhadap M alternatif yang akan dievaluasi terhadap kriteria yang didefinisikan. Nah, kita akan matrik D ini adalah terdiri dari baris dan kolom. Baris 1 kolom 1 sampai baris 1 kolom M. Baris M kolom 1 sampai dengan baris M dan N. Dengan XM-nya ini menyatakan performansi dari perhitungan untuk alternatif ke M atribut ke N. Langkah kerja metode TOPSIS. Pertama, langkah 1 membangun decision matrix D dengan M alternatif dan N kriteria yang dapat dilihat seperti matrik berikut. Kalau Anda lihat di sini ada C1, C2, C3 sampai Cn. Ini adalah penentuan daripada kriterianya Kriteria misalnya 1, kita penerimaan beasiswa itu IPK, maka dia C1 Terus kedua, misalnya jumlah SKL yang sudah didapat C2-nya. Jumlah tanggungan orang tua C3-nya C4-nya misalnya pendapatan orang tua. Nah, itu banyaknya kriteria kita rubah ke dalam C1, C2, C3 sampai dengan Cn. Nah, D matrik ini A1, A2, A3, AM ini berarti banyaknya dari baris ini baris dan kolom Jadi baris X1 X baris 1 kolom 1, X baris 1 kolom 2 sampai X baris 1 kolom N sampai dengan baris daripada XM1, XM2, XM3 sampai XMN. Nah, langkah pertama kita intinya adalah kita akan merubah kriteria ke dalam bentuk C1, C2, C3 Nanti Anda bisa melihat proses merubah kriteria ke dalam bentuk C1, C2, C3 sampai Cn ini menggunakan data Excel karena saya akan melakukan proses perhitungan menggunakan data Excel. Nah, langkah kedua membangun normalisasi decision matrix R. Setiap elemen dari matrik D dapat dinormalisasikan dinormalkan dengan persamaan dengan persamaan 3 ini artinya matrik R ini A1, A2, A3, AM ini dari baris 1 kolom 1 sampai baris 1 kolom N Baris M kolom 1 baris M kolom 2 baris M3 terus sampai baris M kolom N, di mana RIJ-nya sama dengan XIJ dikali dengan jumlah atau sigma J sama dengan 1 sampai M. Artinya nanti kita akan melakukan proses penjumlahan berdasarkan banyaknya nilai yang terkandung di dalam baris dan
kolom tersebut ya. Kalau barisnya 1, kolomnya sampai 5 ya, barisnya sampai 5, berarti data yang kita hitung itu adalah antara baris dan kolom tersebut ya. XIJ pangkat 2 ya, berikutnya pangkat minus setengah gitu ya. Nah, yang berikutnya langkah ketiga, kita membangun Weik normalisasi matrik V ya, matrik V. Weik ini kita akan menentukan bobot ya. Kita akan menentukan bobot matrik V dari apa? Dari setiap kriteria yang kita rubah menjadi variabel C1, C2, C3. Nah, bobot itu tergantung dari skala kepentingannya ya. Tergantung dari skala kepentingannya ya. C1, C2, C3 sampai Cn. Setiap elemen dari matrik V dalam hitungan persamaan 5 ya. Kalau Anda lihat di sini, VIC sama dengan WC. WC ini berarti bobotnya. Ya, bobot dari apa? Dari yang kita jabarkan dari setiap C1, C2, C3 ya. Dari skala kepentingan dikali RIJ. RIJ itu nilai yang telah kita dapatkan di langkah kedua ya. Nah, nanti Anda akan bisa melihat bagaimana proses perhitungan dari langkah pertama, kedua, ketiga ya dengan Excel. Mudah-mudahan Anda bisa memahami apa yang saya jelaskan. Langkah keempat, kita menentukan positive ideal solution atau VIS, yaitu A+, dan negative ideal solution NIS ya, atau A- ya, A- ya. VIS dan NIS dikalkulasi dengan normalisasi Weik rating ya, menggunakan persamaan ya 6 dan 7. Nah, bagaimana caranya? Kita nanti di dalam proses langkah keempat ini menentukan VIS dan NIS-nya itu kita akan mencari nilai max-nya ya, dan nilai min-nya. Nilai min yang terdapat di dalam apa? Ya, di dalam proses matrik tersebut gitu ya. Max I ya, VIJ ya, J sampai dengan bilangan J. Artinya bahwa kita akan melakukan penelusuran ya dari setiap nilai yang terdapat di variabel C1 ya, mencari nilai max-nya ya. Dan juga maka sama dengan V1 plus, V2 plus, V3 plus, dan Vm plus. NIS ya sama dengan A minus. Kita akan mencari nilai minnya ya, mencari nilai min dari VIJ ya, J sampai dengan bilangan C-nya ini. Artinya kita akan mencari nilai min ya, dimana didapat dari V1, V2, V3 sampai dengan Vm, yaitu dari variabel C-nya. Langkah kelima, menghitung separation measure ya, menggunakan Euclidean distance ya. Separation dari setiap alternatif dari VIS ya, D plus dapat dihitung menggunakan persamaan 8. Sedangkan separation untuk setiap alternatif dari NIS D minus dapat dihitung dengan persamaan 9. Nah, ini jadi nanti kita akan melakukan proses perhitungan DI untuk plusnya, DI untuk minus ya, dimana sigma ya, atau menjumlahkan J sama dengan 1 sampai N ya. Nah, VIJ ya, VIJ dikurang VJ plus ya, dimana di pangkat 2 ya, maka akan dipangkat setengah. Dengan kondisinya kita bisa lihat 1 lebih kecil ya sama dengan I gitu ya. 1 lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan M gitu ya. Nah, DI minus ya sama dengan sigma atau penjumlahan J sama dengan 1 sampai dengan N. VIJ ini dikurang PJ 2 ya, di pangkat 2 ya, berikutnya dipangkatkan setengah. Dengan kondisinya 1 lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan M ya. Oke, kita lanjut. Langkah ke-6, menghitung relatif plus dari ideal solution.
Nah, artinya bahwa di langkah ke-6 ini kita sudah mendapatkan sebuah rank atau ranking di mana keterpilihan dari kriteria yang terdapat dalam topsis itu bisa kita tentukan, ya. Closeness alternatif AI untuk A+ dan dikalkulasi dengan persamaan 10. Nah, artinya kita akan menggunakan rumus RC, ya. RCI plus sama dengan DI minus per DI minus plus DI plus. Kondisinya I lebih kecil sama dengan, saya ulang, 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan M, gitu ya. Nah, rangkaian urutan alternatif secara descending order menggunakan nilai RI plus. Nah, oke, baik, langkah ke-6 ini terakhir dalam kita menemukan solusi dengan metode topsis, ya. Maka berikutnya saya akan mengambil sampel data, ya, mengambil sampel data mahasiswa, ya, sampel data masa penelitian, ya. Yang saya ambil adalah banyaknya 15 data mahasiswa, gitu ya. Ada nama, IPK, jumlah SKS, jumlah tanggungan, pendapatan per bulan orang tua. IPK nanti kita mencari yang IPK-nya minimal 3 ke atas untuk mendapatkan beasiswa, ya. Jumlah SKS ini adalah jumlah yang sudah ditempuh oleh mahasiswa, ya. Nah, jumlah tanggungan ini jumlah tanggungan orang tua terhadap mahasiswa tersebut, ya. Berikutnya pendapatan per bulan orang tua, ya, adalah pendapatan yang dari orang tua mahasiswa itu yang range-nya itu ada yang pendapatan antara 1 juta mungkin sampai 4 juta dan 5 juta. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lengkap dan detail menggunakan MS Excel. Baik, kita lanjutkan, ya, menggunakan MS Excel untuk melakukan perhitungan secara matematis dari rumus topsis, ya. Nah, sampel data yang saya ambil adalah sampel data masa penelitian, ya, dari pihak institusi kampus terkait, ya. Kalau Anda lihat ada jumlahnya 15 sampel, ya. Nah, nama, IPK, jumlah SKS, jumlah tanggungan, pendapatan per bulan orang tua. Ini adalah atribut yang sudah ditentukan oleh pihak institusi kampus, ya. IPK, indeks prestasi kumulatif, jumlah SKS yang sudah ditempuh oleh mahasiswa, jumlah tanggungan orang tua, ya, jumlah tanggungan artinya berapa keluarga saudara, gitu ya. Pendapatan per bulan orang tua, ya. Baik, kita lihat di sini kita masuk ke analisa kasus dengan topsis, ya. Nah, kita akan menseleksi 5 dari 15 mahasiswa penerima beasiswa, ya. Instansi kampus mempunyai 4 kriteria, yaitu indeks prestasi kumulatif, variabelnya C1, jumlah SKS yang sudah ditempuh C2, jumlah tanggungan orang tua C3, pendapatan per bulan orang tua C4, ya. Nah, ya. Jadi kita sudah memberikan variabel, ya, masing-masing dari kriteria tersebut. Baik, langkah pertama, ya, membangun decision matrix D dengan M alternatif dan N kriteria yang dapat dilihat seperti matriks berikut. Nah, bagaimana? Maka kita bisa lihat, ya, dari matriks D, ya, di mana A1, A2, A3 sampai AM, di mana matriks terdiri dari baris dan kolom, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3, sampai dengan baris, ya, X, baris M, ya, baris M, kolom 1, baris M, kolom, ya, kolom 2, ya, baris M, kolom 3. Nah, ini seterusnya kita bisa lihat. Nah, maka kita rubah, ya, bentuk dari tabel ini, ya. Ini nama mahasiswa ini kita rubah menjadi alternatif,
sedangkan 4 kriterianya kita rubah menjadi C1, C2, C3 dan C4. Paham ya? Nah, di sini ya di C1 IPK ini ya kita ambil data yang IPK-nya di atas 3 gitu ya. Terus C2 tadi jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa. C3 tanggungan saudaranya gitu ya. C4 pendapatan. Oke, baik ya. Untuk pendapatan orang tua ya per bulan, maka saya buatkan interval penghasilan orang tua ya. Interval penghasilan orang tua ini ya saya buatkan pendapatan per bulan 0 sampai dengan 1 juta range-nya 5 ya. 1 juta sampai dengan 2 juta range-nya 4 ya. 2 juta sampai 3 juta range-nya 3 juta sampai 4 juta adalah 2 juta, lebih dari 4 juta maka range-nya 1. Nah, saya tampilkan rumus di sini ya, karena banyak meminta rumusnya bisa nggak ditampilkan biar jelas. Oke, ini saya sudah buatkan sebelumnya ya. Rumus intervalnya ini jika sama dengan if ya, kita menggunakan if ya, yang dimana kurung buka sel F49 ini sudah saya siapkan sebelumnya, lebih besar dari 4 juta ya. Terus titik koma ya, kalau di laptop saya titik koma ada yang pakai koma ya, sama tanda petik 2 ya, titik koma if yang berikutnya. Nah, caranya gimana ya? Maka lihat dari di sini ya, prosesnya adalah ya, ini yang C4 ini kita rubah ya menggunakan interval penghasilan orang tua ya, baik ya. Nah, di sini adalah berarti sama dengan ya, berarti sama dengan if gitu ya, if ya, if. Nah, kita langsung lah menuju ke C4 yang baris pertama ya. Nah, ini terus kita lebih besar ya, if tadi ya, if-nya lebih besar dari 4 juta ya, 4 juta. Terus biar nggak salah saya hitung lagi, saya cek lagi 4 juta ya. Titik koma ya, titik koma kalau di laptop saya ini titik koma ya, 2 tanda petik ya. Tanda petik, terus titik koma ya, berikutnya if lagi ya, if lagi, berikutnya adalah kalau kita lihat dengan rumus ya, rumus di sini berarti ya mana, berarti adalah yang ke berikutnya. Nah, kita tetap pergerakannya tetap di sini ya, di sel di sini di sel 49 ya, di sel 49 ya, di sel 49 ya. Nah, ini berarti kita akan lagi ya, lebih besar dari 3 juta ya, 3 juta 1 oke ya. Nah, titik koma ya, tanda petik jika 2 ya, jadi jika pendapatannya di atas 3 juta maka harusnya itu adalah 2, maksudnya begitu ya. Jadi kita lihat tanda petik titik koma. Oke ya, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah if ya, if-nya kita klik ya, di tetap selnya ini adalah 49 ya, 49 ya. Berikutnya adalah lebih besar ya dari 2 juta tadi, 3 juta yang harusnya 2, berikutnya 2 juta. Jika lebih besar dari 2 juta ya, lebih besar dari 2 juta
ya, titik koma, tanda petik, ya 3 ya. Jadi jika pendapatan di atas 2 juta range 3 gitu ya. 3. Oke, titik ya, tanda petik, kita if lagi ya, if lagi. Nah, ini muncul, diklik ya, biar nanti ininya rumah kita jalan ya. Kondisinya tetap di sini ya, di sel 49 ya, di sel 49 ya, lebih besar ya dari 1 juta ya, dari 1 juta 3 ya, dari 1 juta ya, maka titik koma ya, kita lihat titik koma, tanda petik 4 ya. Berikutnya tanda petik ya, ini berarti jika pendataan di atas 1 juta adalah 4 ya. Nah, berikutnya langsung aja tanda petik 5 ya. Ini kalau pendapatannya di bawah 1 juta berarti ya, dia itu nilainya resnya adalah 5 ya, resnya 5 ya, maka kurung tutupnya itu ada 4 ya, 2 3 4. Oke, kita enter. Nah, terdapat ya di sini ya, Nur Alfi Syahri Asdik tadi ya, kita lihat tes dulu ya. Dia ini kan tadi pendapatan orang tuanya ada 3.500.000 ya, maka dia itu kalau pendapatan 3.500.000 berarti resnya itu 3 juta sampai 4 juta di 2 ya. Oke, kita anggap nih sudah benar ya. Nah, maka di sini kita tinggal tarik saja ya. Kita tinggal tarik ke bawah. Nah, ke bawah sampai di sini. Nah, ini ya, kita cross check lagi, mungkin Grandi ya, Setiawan. Grandi Setiawan ini ya, kita lihat Grandi Setiawan ini pendapat orang tua itu 2.500.000, berarti antara 2 sampai 3, range-nya itu adalah 3 ya, range di 3 ya, betul ya. Oh, ini ya gitu. Nah, ini ada tanggungan orang tua dikit ya, saya rubah dikit ya. Ini maksudnya adalah 3 ya. Oke, sampai di sini kita paham ya, bahwa di langkah pertama bangun desain matrik D ya, dengan kriterianya kita rubah ke dalam variabel C1, C2, C3 dan sampai Cn. Kebetulan sampai C4 ya. Dan nama keterangan dari data itu Mars ya, nama itu ya kita ganti dengan alternatif ya. Oke, baik, saya rasa itu kita sudah menyelesaikan langkah pertama ya. Oke, untuk range-nya. Nah, yang berikutnya adalah kita masuk ke langkah kedua ya, membangun normalis decision matrix R. Setiap elemen dari matrik D dapat dinormalkan dengan persamaan ya. Nah, kalau Anda lihat berikutnya adalah matrik R sama dengan A1, A2, A3 sampai dengan AM ya. R baris 1 kolom 1, R baris 1 kolom 2, R baris 1 kolom 3 sampai dengan R baris 1 kolom N. Nah, untuk ininya adalah R ya, M kolom 1 ya, R M kolom ya, kolom 1 gitu ya, RM2, RM3 sampai dengan ya RMN. Nah, di sini rumusnya adalah RIJ sama dengan SIJ dikali dengan ya, ini adalah sigma ya, atau penjumlahan J sama dengan 1 sampai dengan M gitu ya, berdasarkan matrik yang ada di sini, elemen yang ada di sini di dalam matrik. Nah, XIJ pangkat 2 ya, berikutnya akan dipangkatkan minus setengah ya. Nah, ini
kita masuk ke dalam langkah kedua ya. Oke, baik ya. Nah, ini rumusnya juga sudah saya siapkan sebelumnya ya. Di sini adalah rumusnya ya. Kita akan melakukan perhitungan mulai dari kriteria C1 ya, berikutnya C2, C3 dan C4 ya. Oke, baik, saya lakukan perhitungan ya, sama dengan ya. Nah, selnya itu adalah di mana? Selnya itu adalah di sini ya, di sini. Oke, gitu ya. Ini kita lihat ya, dengan saat kita rumusnya ada ya. Nah, ini kita lihat, kita kalikan dulu ya. Kita kalikan rumusnya tadi di sini adalah XIJ ya. C berarti ya, baris 1 kolom 1 di sel C69 ya, dikali gitu ya. Nah, ini penjumlahannya ya, J sampai dengan 1 sampai dengan M. Nah, ini dari matrik yang baris tersebut ya. Ini berarti kita lanjutkan adalah kurung buka ya, kurung buka, maka dia di sini ya, kita lihat lagi adalah di sel yang tetap ya, selnya tetap C1 gitu ya. Nah, di sini kita masukkan lagi rumusnya ya. Nah, rumusnya berarti ya, dipangkatkan dari pangkat 2 ya, pangkat 2 gitu ya, pangkat 2 ditambah ya. Nah, berikutnya adalah yang berikutnya ini ya, kita lihat. Nah, ini oke gitu ya. Nah, ini dipangkatkan lagi pangkat 2 ya, terus ditambah ya. Nah, ini berikutnya sel yang ketiga ya, dipangkatkan lagi Baik, kita lanjutkan ya. Langkah kedua, membangun normalized decision matrix R. Setiap elemen dari matriks D dapat dinormalkan dengan persamaan 3 ya. Nah, di sini matriks R-nya ini A1, A2, A3, AN. Di dalam matriksnya ini R baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3 sampai dengan baris 1 kolom N. Dan di sini juga ya, baris M kolom 1, baris M, RM 2, berikutnya sampai dengan RMN. Nah, kita akan menilai yang namanya RIJ ya. Nilai RIJ ini sama dengan XIJ itu berarti nanti adalah nilai dari variabelnya ya, variabel C1 ya. Nanti kalau kita ngitung dari C1-nya ya. Nah, C1-nya datanya dari mana? Dari langkah yang pertama ya. Langkah pertama yang sudah selesai, maka di sini XIJ-nya ini adalah dari C1 gitu ya. Ya, jangan sampai tidak paham ya. Nah, XIJ ya dikali dengan sigma atau penjumlahan J sama dengan 1 sampai dengan M. Nah, berapa banyaknya? Nah, ini berarti dari nilai yang selnya ini di 69 sampai dengan di 83 ya, di sel 83 gitu ya. Nah, dikali ya di sini ya sama tadi berikutnya XIJ pangkat 2. Nah, ini akan dipangkatkan 2. Jadi nilai XIJ-nya ini akan dipangkatkan 2 ya, kurung tutup dipangkatkan minus setengah ya. Baik, nah saya rasa itu ya, kita mulai saja. Nah, ini saya tampilkan di sini adalah biar kelihatan, katanya ya ada permintaan nggak terlalu jelas. Nanti rumusnya nih nanti bisa Anda sorot ya. Nah, ini adalah rumusnya ya. Rumusnya ya, sampai dengan ini ya.
ini. Oke, baik, saya rasa itu. Nah, kita langsung aja ya, dari maka posisi kursor kita ini adalah di C1 di langkah kedua, sama dengan maka kita akan mengambil data dari ya data selesai dinormalisasi dilakukan proses langkah pertama ya, membangun decision matrix. Maka nih kita ambil ya, maka di sini rumusnya ya, nah ini dikali ya, ya kurung buka ya, kurung bukanya 2 kali. Nah, dan ini berarti XIJ nya nih ya, XIJ ya, XIJ dikali ya, berarti XIJ ya, XIJ dipangkatkan ya 2 ya, pangkatkan 2 ditambah. Nah, lihat nih ya, Anda harus tahu ya penerjemahan dari rumus ini. RIJ sama dengan XIJ, berarti C1 nya dikali ya sigma atau penjumlahan ya, ini kita lihat I sama dengan 1 M ya, iya, berarti berapa banyak ya, berarti banyaknya itu dari sel C69 sampai dengan ya itu adalah 80 dan 83 gitu ya. Oke ya, paham ya. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, kalau sudah, maka berikutnya adalah sel 70 ya, dipangkatkan 2 ya, ditambah ya, pelan-pelan ya, biar jangan sampai kelewat ya. Ini dipangkatkan lagi ya 2 ya, ditambah berikutnya kita blok yang sel 72, nah gitu ya, ditambah ya, berikutnya ditambah kita pangkatkan dulu ya, pangkatkan 2 ya berdasarkan rumus ini ya, baru ditambah, kita pindahkan ke berikutnya ya, kita pangkatkan 2 ya, ditambah ya, berikutnya sel berikutnya yaitu 74 ya, ditambah dipangkatkan 2 baru ditambah ya. Oke, berikutnya sel 75 ya, ditambah dipangkatkan dulu ya, baru ditambah, berikutnya sel 76 dipangkatkan 2 ditambah ya, berikutnya sel 77 ya, kita lihat lagi, dipangkatkan 2 ditambah. Oke, kita berikutnya sel 78 ya, dipangkatkan 2 baru ditambah. Nah, lihat agak ke bawah. Berikutnya adalah sel 79 ditambah dipangkatkan 2 baru ditambah, berikutnya sel 80 ya, dipangkatkan 2 baru ditambah, berikutnya ya sel berikutnya sel 81 ya, 81 dipangkatkan 2 baru ditambah ya, berikutnya sel 82 ya, dipangkatkan 2 baru ditambah ya, sel 83 ya, dipangkatkan ya 2 ya. Ini sudah, baru kita pangkatkan lagi tadi kan, dipangkatkan -1/2 ya, dipangkatkan lagi ya, dipangkatkan ini kita -1 tadi -1/2. Oke, nah kurung tutupnya tunggu saya 2 kali ya. Oke, nah, ini posisinya dia itu di sini ya, nah ini tadi di sini. Oke, kita enter saja. Nah, ini kita dapatkan nilainya. Kita tarik dulu aja ke sini. Oke ya. Nah, kita anggap nih ya rumusnya ya.
Anda bisa lihat di sini ya, saya besarkan. Nah, ini rumusnya ya. Nah, ini dia nih ya. Nah, ini kalau sudah karena kita akan tarik ke bawah ya, maka kita akan melakukan yang namanya penguncian ya. Ini kalau kita tarik gini, nanti ini nilainya ini ada yang apa? Ini ya, tarik ke bawah nggak apa? Nggak tepat gitu ya. Maka kita harus melakukan penguncian di selnya ya, di sel dari yang ini ya, yang di sini ya, yang ini nih penguncian. Ingat ya, Rij sama dengan Xij itu adalah nilai C1 ya, yang kita lakukan pembentukan D matriks yang tadi di langkah 1 ya. Nah, ini penguncian selnya ya. Saya pakai F4. Kalau di laptop saya itu tekannya Fn F4 gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau di Anda mungkin ada yang langsung F4 gitu ya. Atau kalau Anda pengen tuh bisa pakai dolar ya. Dolar C dolar 69 ya. Penting dilakukan penguncian ya. Dolar boleh langsung pakai dolar manual, jadi dolar C dolar 71. Kalau mau pakai F4 silahkan ya. Saya biasa pakai F4 ya, untuk melakukan penguncian. F4 terus ya, di setiap selnya ya, di setiap selnya kita lakukan penguncian. F4 kita lakukan penguncian F4 ya. Kita lakukan penguncian F4, kita lakukan penguncian F4. Ini ada yang mana ya? F4. Oke ya, kita udah lakukan penguncian. Nah, ini baru bisa kita tarik nih ya ke bawah. Oke, nilainya sudah. Nah, begitu juga yang ini ya. Ini juga sama ya, kita lakukan penguncian ya. Jadi di selnya tetap tadi selnya itu adalah dari 69 sampai dengan 83. Cuma di kolomnya kolom D ya, di kolom D. Nah, di kolom D ya kita lakukan penguncian F4 ya. Nah, berikutnya F4. Ada yang salah saya. F4 ya, F4. Oke, salah tekan. Nah, F4 ya, kita lihat F4 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 ya, F4 F4 ya, kita lihat lagi F4 ya, sel D78 ya, sel D79 ya, kita lihat lagi sel D80 ya, sel D81, sel D82 ya, sel D83 ya. Kalau sudah kita enter, kita tinggal tarik ya. Kalau nggak gini ntar biasanya nilainya nggak konsisten nih sampai bawah gitu ya. Nah, ini kita udah dapatkan ya, C2 nya ya. Nah, C3 nya juga begitu ya, kita lakukan penguncian, dia berarti posisinya di E ya.
Di E di sel 69 ya. 69 ya, kita lakukan penguncian aja lagi. Ya, sel E71 ya, sel E72, sel E, terus E74, sel E76, sel E77, sel E78 ya, sel E79, sel E80 ya, sel E81, sel E82 ya, berikutnya sel E83. Oke, kita enter. Oke, kita dapat, maka baru kita tarik pengunciannya ini ke bawah ya. Oke, kita dapatkan nilainya. Satu lagi untuk C4 ya. Nah, berarti penguncian di F posisinya ya, F69, F70, F71 ya, F72 ya, F72, F73 ya, F73, F74, F75, F75 ya, F76, F77 ya. Kita lihat lagi F78, harus ke F78, terus F79, F80 ya, F80, kita lanjut F81 ya, F82, F82, F83. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, kita tinggal tarik ke bawah ya. Nah, oke, baik ya. Nah, bahwa nilai ya kita sudah dapatkan ya untuk langkah kedua ya, membangun normalis decision matrix R. Setiap elemen dari matriks D dapat dinormalkan dengan persamaan ini ya. Jangan bingung ya, RIJ ini, XIJ ini adalah nilai dari kriterianya C1 gitu ya. C1 dikali gitu ya. Ya, sigma atau penjumlahan I sama dengan 1 sampai M. Berarti ini kita akan menjumlahkan dari sel ya, sel yang ini tadi ya, nilai yang di langkah pertama nih ya, dari 69 sampai dengan 83 yang kita apa? Kita pangkatkan 2. Setelah itu kita pangkatkan minus 1/2. Nah, ini langkah kedua sudah selesai ya, maka ya kita lanjutkan ke langkah ketiga ya. Kita lanjutkan ke langkah ketiga. Baik ya, lanjutkan langkah 3 ya. Langkah 3 ini kita membangun White normalis matrix ya, atau pembobotan. White ini pembobotan V ya. Nah, V-nya itu adalah dari nilai alternatif kriteria nih, C1, C2, C3, dan C4 ya. Dalam kasus ini, matriks V ini diberikan dengan W-nya, W1, W2, W3, sampai Wn. Setiap elemen dari matriks V dapat dihitung dengan persamaan ya. Ini persamaan 5 ya. Nah, V-nya A1, A2, A3, AM ya. V baris 1 kolom 1, V1 baris 1 kolom 2, V baris 1 kolom 3 ya. Nah, berikutnya V baris 2 kolom 1, V baris 2 kolom 2, V baris 2 kolom 3. Nah, seterusnya ya sampai PM1, PM2, PM3, dan PM1.
Nah, di sini yang penting adalah ininya ya, yang harus kita pahami ya. VIJ ini sama dengan WJ. Nah, WJ ini kita menentukan apa? Berdasarkan alternatif kriteria. Nah, pembobotannya ini ya, contoh di sini adalah ya C1. C1 tadi tuh IPK gitu ya, indeks prestasi kumulatif. Saya berikan nilai dia adalah 45%. Kenapa? Karena penerima beasiswa itu kan IPK-nya yang tinggi gitu loh ya. Di antara semua dia harus tinggi ya. IPK yang tertinggi ini punya peluang kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ya. Maka pembobotannya 45% sebagai skala prioritasnya. Yang kedua, ini adalah C2 adalah SKS yang sudah ditempuh gitu ya. Misalnya si A ya, dia sudah menempuh 3 semester, si B sudah menempuh 5 semester, si D menempuh 7 semester dan sebagainya ya. Maka pembobotannya ya 25% gitu ya. Nah, C3 ini tadi adalah tanggungan orang tua ya, tanggungannya punya saudara berapa gitu ya. Saya kasih ini pembobotannya 10% saja ya, ada peluang, tapi memang tidak menjadi skala prioritas, hanya 10%. Sedangkan C4 adalah pendapatan dari orang tua ya. Pendapatan orang tua ini ya dia lebih besar dibandingkan dengan tanggungan saudara, yaitu 20%. Nah, pembobotan ini kalau dia dijumlahkan ya, maka totalnya adalah 100% gitu ya. Dia totalnya adalah 100% ya. Baik ya, kita sekarang tinggal masuk ke perhitungannya dari mencari pembobotan. Nah, maka nilainya gimana? Yaitu nilainya dari rumusnya ini sudah saya tuliskan ya, dari sel C134. Nah, 134 itu adalah yang ini ya, dari nilai pembobotan dikali dengan sel C102 itu berarti di sini nih ya, nilai yang kita sudah dapatkan di langkah kedua ya, jangan bingung ya. Jadi kita akan mengambil datanya dari hasil dari langkah kedua, kita kalikan dengan pembobotan. Oke, baik ya. Sekarang lihat di sini adalah sama dengan ya, ini dikali ya, kita kalikan dengan adalah nilai dari yang pertama atas nama Nur Alfi gitu ya. Kita enter saja. Nah, agar tidak lari karena akan kita tarik ke bawah, maka nilai pembobotan ini yang sel C134 ini kita kasih penguncian dengan F4 atau menggunakan, Anda boleh pakai dolar C, dolar ya 134, maka kita enter. Nah, sudah kita dapatkan nilainya, maka kita tarik ke bawah ya. Oke, sudah dapatkan. Begitu juga yang ini ya, berarti paham ya, C ini dikalikan dengan ya yang C2 ini ya. Nah, ini langsung aja kita lakukan penguncian, penguncian ya. Kita NS tadi saya keburu-buru, kita lakukan penguncian ya, tunggu sebentar, saya salah tekan F4 ya. Oke, sudah saya lakukan penguncian, saya tarik ke bawah. Oke, kita lanjutkan lagi yang C3 nya sama ya, C3 nya ya, bobot 10% ini dikali dengan yang berikut ya. Kita lihat yang berikut ya, F4 enter, kita tarik ke bawah, kita sorot ke bawah. Oke, kita dapatkan yang berikutnya adalah ya C4 nya ya, sama dengan bobot 20%, kita kalikan ya dari
C4 ini ya. Oke, kita kasih dulu saja langsung F4 ya pengunciannya. Oke, kita enter. Lalu tinggal kita tarik ke bawah ya. Oke, nah baik ya, bahwa di langkah ketiga kita sudah selesai mencari pembobotan gitu ya. Berarti pembobotan sampai di sini ya, kita sudah tahu bagaimana kita ya mencari nilai V-nya ya. Jangan bingung ya, WJ itu dari pembobotan ini, RIJ ini adalah hasil dari langkah kedua ya. Baik, itu maka kita lanjutkan lagi adalah langkah keempat ya. Baik, saya lanjutkan langkah keempat ya, menentukan position ideal solusi atau FIS ya, A plus dan negatif ideal solusi NIS A minus ya. FIS dan NIS dikalkulasikan dengan normalis weight rating menggunakan persamaan 6 dan 7. Artinya di persamaan 6 ini adalah FIS sama dengan A plus sama dengan max I ya, max I VIJ ya, titik koma J sampai hingga nilai J ya, sama dengan V1 plus V2 plus V3 plus sampai Vm plus. Artinya kita akan mencari nilai max ya dari apa? Dari nilai yang di langkah ketiga yang telah kita lakukan pembobotan di sini ya. Nah ini, maka kita akan mencari nilai maxnya gitu ya. Nah berikutnya ya, NIS sama dengan A minnya, ini min ya, ini A min sama dengan ya min I VIJ, ini bukan plus nih, min ya, diganti ya, VJ J ya hingga nilai J ya, I sampai dengan J gitu ya, sama dengan V1 minus, V2 minus, V3 minus, Vm minus. Nah bagaimana caranya? Kita langsung saja ya untuk di langkah keempat ya, sama dengan masukin saja rumusnya ya, sama dengan, nah ini rumusnya sudah ada sebenarnya, saya tulis ya. Ini kita pakai nilai maxnya ya, nilai max ya, kita sorot ya, ya ini dari atas ke bawah ya, dari yang di langkah ke berapa tadi, 3 ya. Nah, oke, kita enter. Nah, kita udah dapatkan nilainya. Nah ini adalah untuk nilai yang FIS yang A plusnya, sedangkan nilai minusnya ya sama, ini kita min ya, min. Nah ini kita tarik saja, tetap sama untuk kriteria pertama juga ya, yang FIS maupun NIS gitu ya. Nah ini kita udah dapatkan sama juga ya, ini coba kita tarik saja ya, ini juga sama, ini udah kita dapatkan D, ini E, ini F ya. Nah ininya sudah benar ya. Nah berikutnya ini juga sama ya, kita tarik aja. Oke baik, saya rasa itu langkah keempat sudah selesai ya, untuk kita mencari nilai FIS dan NIS ya. Jangan bingung ya, kita hanya mencari nilai max dan minnya saja. Oke, kita lanjut lagi langkah kelima ya. Langkah kelima ini adalah menghitung ya separation measure menggunakan Euclidean distance ya. Separation dari setiap alternatif dari PIS ya, D plus dapat dihitung dengan menggunakan persamaan 8. Nah ini yang 8 kalau dia D plus ya, sedangkan separation untuk setiap alternatif dari NIS ya, ya D minus ya, D minus ya di 9. Nah kalau saya jelaskan di sini, D plus ini, D plus sama dengan ya sigma atau penjumlahan J sama dengan 1 sampai dengan N.
VIJ ya. Nah, VIJ ini nilainya udah kita dapatkan tadi ya. Nilainya itu dari apa? Dari yang pembobotan ini ya. Nilai VIJ-nya ini udah kita dapatkan ya. Nah, berikutnya dikurang dikurang VJ plus ya. VJ plusnya mana ya? Kan tadi ini dia nilai VJ-nya ya. Nilainya udah kita dapatkan, nilai yang P-nya plusnya ini ya, yang kita akan lakukan ya, dia adalah pengurangan gitu ya, pengurangan. Jadi VIJ yang di sini ya, kita akan lakukan pengurangan dengan nilai dari VJ dari minus ini ya. Nah, berikutnya baru kita pangkatkan ya setengah gitu ya. Nah, jika 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan M. Nah, kita lihat ya nilainya ini, secara ini dia tidak ada yang nilainya di atas 1 gitu ya. Ya, kita lihat ya semua adalah 0, ya. Oke ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini juga sama, D minus sama dengan sigma J sama dengan 1 sampai N. VIJ ini kita dapatkan dari nilai pembobotan ini ya, dikurang daripada VJ minus ya, dipangkatkan 2 ya, baru nanti kurung tutup dipangkatkan setengah ya, dimana kondisinya 1 lebih kecil sama dengan I lebih kecil sama dengan M. Ini kondisinya yang untuk fish dan nisnya 0, berarti ya lebih kecil dari 1 ya, maupun juga nilai daripada ininya ya, dari VJ nya. Oke. Baik, bagaimana caranya? Maka ini kita pindahkan saja dulu ya nilai daripada VIJ nih ya. Kita blok aja di sini, kita kopikan ya, kita kopikan ya, kita taruh di sini posisinya yang sudah kita lakukan perhitungan. Oke, ini sudah, maka tinggal kita masukkan rumusnya ya. Nah, rumusnya ini sudah saya tuliskan di sini ya, biar Anda mudah nanti mungkin kalau ada ingin screenshot gitu ya, print screen, jadi tidak ada kendala ya. Nah, oke, ini sudah saya ini kan. Nah, ini dia untuk mencari D plus dan D min ya. Oke, maka di sini D plusnya sama dengan ya, sama dengan kita lihat ya dari, yaitu satu sel dari berapa, dari sel 1 berapa tuh, 198 ya, 198 dikurang ya, dikurang, lihat rumus yang tadi adalah sel 1 ya, sel dari berapa? Sel dari 174. Mana sih yang sel 174 yang nilai dari apa? Dari nisnya ini yang di kriteria 1 ya. Lihat ya. Ini dia ya. Oke, itu ya. Nah, berikutnya kalau sudah ya, maka ini kita kurung tutup ya. Lihat rumusnya pangkat 2 ya, karena dia rumusnya ini di pangkat 2 ya. Pangkat 2 ya, berikutnya ditambah ya, ya. Terus pangkat 2 dulu ya, saya pangkatnya 2, baru ditambah ya, kita lihat lagi ya, ditambah berapa ya, tambahnya berikutnya adalah nilai dari D198 ya. D198 kita lihat D198 ini di sini ya. Nah, D198 ya. Ya, kita lihat ini kita kasih kurung tutup dulu ya. Baru dikurang ya, dikurang dari nilai apa? Nilai ini ya. Nilai ini ya. Di sini ya. Terus kurung tutup pangkat 2 ya, ditambah ya, ditambah lagi berikutnya kurung buka, lihat jangan salah ya.
Kita tarik lagi. Yang berikutnya adalah yang ya, kita lihat tadi sudah D nya, berikutnya adalah yang C nya ya. C nya ya dikurang ya, dimana dari nilai fis nya ya, ini dia. Nah ini kita lihat, kita pangkat 2 ya, pangkat 2 ya, di apa, lihat lagi, kita tambahkan kurung buka ya, kurung buka. Tadi terbalik saya ya, kayaknya ada yang terbalik nih. Nah, tunggu ya, saya agak terbalik. Nah ini tadi ulang ya, C198 ya. Oh ya, udah bener nih ya. Oke, kita lanjutkan di sini yang ini ya, dikurang ya, yang nilai ininya nah di sininya ya. Oke, pelan-pelan ya, kita pangkatkan 2, kita pangkatkan 2 ya, ditambah lagi berikutnya kita tarik ke bawah yang C3 ya, C3 dikurang ya. Ini C3 untuk minusnya, plusnya ya, pangkatkan kembali ya, pangkatkan kembali 2 ya, ditambah ya. Berikutnya adalah yang C4 ya, dikurang dari nilai pisnya ini ya, pisnya ini ya. Kita lihat, pangkatkan 2, kita pangkatkan 2 ya. Nah kita setelah pangkatkan 2, berikutnya ya, kita tadi rumusnya adalah kurung, tadi rumusnya ini ya, ini dia rumusnya. Setelah ini ya, kita pangkatkan 2 ya, berikutnya kurung tutup ya, maka kita pangkatkan setengah ya, kita pangkatkan setengah ya, pangkatkan 1/2 ya, 1/2 ya, 1/2 ya. Kita lihat ya, kita lakukan enter ya, kita lakukan enter. Terus ada yang salah, kita lihat tadi nilai di sininya ya, kita cek nih apa yang salah ya gitu ya. Posisinya adalah C ya, C198 ya. Kita lihat C198 dikurang C174 ya, C174 ya sudah ya. Terus pangkat 2 ya, pangkat 2 kita lihat 2 sudah, ditambah D 98 D udah. Oh ini ada yang salah, C nya. Oh iya ya, ini kurung ya, kurungnya ya, kurungnya 2 kali. Kita lihat ya. Oke, kita enter ya. Nah udah benar ya, agak tersendat dikit ya kurungnya, padahal di sini ada kurung, saya lupa ya. Nah ini berarti kalau sudah, nah agar bisa ditarik ke bawah ya, kita tetap menggunakan penguncian ya. Kita akan melakukan penguncian dari nilai yang tadi ya,
Ini nilai pengunciannya itu adalah di ini ya, sebenarnya itu pengunciannya di nilainya si siapa, nilainya si yang is dan nis ini ya, maka pengunciannya di sini yang 174 ya. Kita FM F4 terus kita ulang ya, kita lakukan penguncian FN F4. Oke, kita lanjutkan ya, FN F4 kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini FN F4. Oke, kita enter. Oke, kita tarik ke bawah ya biar dia tidak lari. Oke, baik. Nah, ini sudah ini di sini ada yang salah saya dikit ya. Ini enggak, yang C ini ada penguncian, ini enggak ada nih ya. Maaf ya. Itu aja ya, itu ke satu ya yang lain. Oke, nah ini rumusnya berarti bahwa kita sudah dapatkan nilai D plusnya ya, itu dari kriteria C1 ya, yang ini dikurang dari PIS ini ya, berikutnya dipangkatkan 2 ya, baru dipangkatkan 1/2 gitu ya. Nah ini kita tarik. Nah sekarang, nah ini di sini sebenarnya dari sini kita karena tadi udah kita tarik. Nah ini berikutnya kita mencari nilai D-min ya, D-min ya, kita lihat di sini dan nilainya. Coba kita lakukan pengunciannya ya, 174 ya, kita lanjutkan aja sini ya, sama dengan ya, kurung buka 2 kali ya, kita melakukan ya C9 dikurang ya C174 ya, dikurang daripada ini ya, nilai nis, nilai dari nisnya ya, nilai dari nisnya ya, ini dia. Oke ya, terus berikutnya ya kita angkatkan, pangkat 2 ya, terus ditambah ya, ditambah berikutnya D198 dikurang ya, berikutnya pangkatkan 2 lagi ya, ditambah berikutnya ya, kurung buka lagi ya, dikurang dari nis yang minus ya. Nah berikutnya dipangkatkan 2 lagi ya, ditambah kurung buka lagi, berikutnya nilai ini ya, dikurang nilai kriteria ini, dikurang daripada nilai nis ini ya. Nah ini kalau sudah ya, kita lihat ya, nah, kita lihat berarti nah di sini nih ya, dipangkatkan 2 gitu ya, dipangkatkan 2 nih dia gitu ya. Nah ini kita pangkatkan 2 ya, tadi dipangkatkan 2, kita lihat, oh ini yang belum ya, kita pangkatkan 2. Oke ya, 2 terus kurung buka ya. Nah, kita lihat kurung tutup dulu, pangkatkan lagi ya, ini pangkatkan dari 1/2 ya, dipangkatkan lagi ya, 1/, double ya, 1/2. Nah ini 1/2. Oke, ini enter. Nah ini, nah biar tidak turun ya, penguncian kita kunci dulu ya, yang untuk ininya ya, untuk nilai dari nisnya itu ya, FN F4, berikutnya FN F, ada yang salah ngeblok, FN F4
terusnya E175FNE4, berikutnya FNE4. Oke, kalau sudah kita enter ya, kita tarik ke bawah ya, kita tarik bawah. Oke, nah kita sudah mendapatkan nilai D plus dan D minus, yaitu menghitung separasi measure menggunakan Euclidean distance ya. Nah, separation dari setiap alternatif dari PIS D plus dapat dihitung dengan menggunakan persamaan yang ini ya. D plusnya ini yang tadi ya. Nah ini. Nah berikutnya ya, dapat dihitung persamaan, sedangkan separation untuk setiap alternatif dari NIS ya D minus ini ya, kita menggunakan persamaan yang ini ya. Nah ini ya, saya rasa itu cukup paham ya mengenai langkah kelima ya. Maka kita lanjutkan, berikutnya adalah langkah ke-6 ya. Nah di langkah ke-6 ya, ini artinya kita akan mencari, menghitung relatif quotient dari ideal solution ya, quotient alternatif AI untuk ya A plus, dan dikalkulasikan dengan persamaan 10. Nah di sini adalah RCI plus sama dengan D minus I per D minus ditambah DI plus. Kondisinya 1 lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan M. Nah, rangkaian urutan alternatif secara descending order menggunakan nilai. Nah, berarti ini langkah tadi ke-5, karena sudah kita dapatkan untuk mencari nilai RC ini ya. Maka ini kita copy saja ya, kita copy ya, kita blok ya dari sini ya, kita copy. Nah, berikutnya, nah ini kita copy di sini ya. Oke, kita dapatkan nilainya sudah, tinggal kita mencari nilai daripada apa? Nilai dari RC ya. Nah, kalau Anda lihat nilai RC itu kita dapatkan ya sama dengan nih, di sini kan ada H243 ya, H243 dikurang ya, dikurang G nya. Nah ini dia nih ya, nah ini dia ya, kita lihat aja langsung aja ya sama dengan ya H24 ya, kita lihat ya nilainya ya, H ya 243 ya, 243 ya gitu ya, dibagi ya, kita lihat dari rumusnya yaitu H243 ya, H243 nilai tadi posisinya salah saya, posisinya tunggu sebentar ya, kita lihat tadi rumusnya, cek dulu rumusnya. Nah mana nih, jangan salah nih, takut salah ya. Oh D minus dulu ya, berarti kita dari H ya, dari H kan nih lihat ya, D minus ya sama dengan dibagi ya, berikutnya H24D minus ditambah ya, ini lagi ya, ditambah dengan baru D plus ya, baru ditambah dengan D plus ya. Oke, kita lihat, kita enter. Nah, kita dapatkan nilainya di sini ya adalah 0,905 ya, kita sudah dapatkan, tinggal kita tarik aja ke bawah ini ya, kita tarik ke bawah ya. Oke, kita sudah dapatkan nilai RC plus ini adalah nilainya 0 dari ini 0,2905. Sebenarnya udah kelihatan itu ya, nilai rangkaian urutan alternatif ya secara descending. Nah, di sini, nah maka biar kita mendapatkan lebih tepatnya ya, maka tambahkan di langkah ke-7 ya, rangkaian urutan alternatif ya secara descending order menggunakan nilai RC plus gitu ya. Berarti kita kopikan saja nilai ini ya, kita kopikan ya, kita blok ini, copy ya, kita tarik di sini ya, maka sudah dapat nilainya. Maka tinggal kita mencari nilai rankingan ya, rank ya, rank. Nah ini kita klik yang bawah ini ya, ini udah klik ya.
perankingan dari ini titik koma ya. Ini kita tarik ke bawah. Oke. Nah, nanti kita pilih yang descending ini ya. Oke, baik. Kita enter saja. Karena ini biar tidak lari, maka kita kasih penguncian ya untuk sel dari 270 sampai dengan dulu ya, biar nggak ini nah F4 ya, F4 sel dari 270 sampai sel dari 284 ya. Kita lihat di sini 284 enter. Oke, kita tarik di sini ke bawah ya. Nah, baik ya, kita sudah dapatkan rankingan ya. Kalau Anda lihat di sini ya, Diva Wardana ya, ini ranking 1 ya, kalau saya tandakan. Nah, Diva. Yang kedua adalah Teguh ya, Teguh. Ketiga ini adalah Renaldi Sulistyo ya. Keempat adalah Uza Ajijah ya. Yang kelima adalah Rizky Eka Saputra. Yaitu penyelesaian akhir daripada tutorial sistem pendukung keputusan TOPSIS ya, penerimaan beasiswa ya dengan metode TOPSIS dan perhitungan data Excel ya. Baik, saya rasa itu cukup ya untuk penjelasan yang saya jelaskan langkah per langkah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan jangan lupa ya, klik subscribe dan notice belnya agar Anda mendapatkan notice education berikutnya ya. Dan saya akhiri ya penjelasan education tutorial menggunakan TOPSIS. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, sampai jumpa di education berikutnya.